Haleluya, puji Tuhan saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan. Hari ini sama-sama kita dikuatkan oleh firman Tuhan kembali. Dan kita lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-26 ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-23. Saya bacakan bagi kita semuanya. Tetapi oleh pertolongan Allah aku dapat hidup sampai sekarang dan memberi kesaksian kepada orang-orang besar, kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar. Dan apa yang kuberitahukan itu tidak lain daripada yang sebelumnya telah kuberitahukan oleh para nabi dan juga oleh Musa, yaitu bahwa Mesias harus menderita sengsara, dan bahwa ia adalah yang pertama yang akan bangkit dari antara orang mati, dan bahwa ia akan memberitakan terang kepada bangsa ini dan kepada bangsa-bangsa lain. Saudara, ini adalah sebuah statement yang Paulus keluarkan di ayat ini, saudara, di mana dia menceritakan bagaimana dia mengalami sebuah pertobatan dan mengalami panggilan secara khusus dari Tuhan Yesus. Saudara, kita tentu tahu bahwa seorang Paulus, saudara, memang background adalah seorang yang luar biasa ya. Luar biasa banyak hal, ada luar biasa jahatnya juga. Dia orang yang pintar. Tapi ketika dia bertemu dengan Yesus dan mengalami sebuah pertobatan, di sana dia benar-benar mengetahui dan menyadari di surat-surat selanjutnya, saudara, bahwa apa yang dahulu yang dia punya kepintarannya, segala sesuatu yang menurut dia itu hebat luar biasa, tetapi dia berkata bahwa itu semua sampah. Dan dia menceritakan di sini, dia punya statement bahwa oleh pertolongan Allah aku dapat hidup sampai sekarang dan memberi kesaksian kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, ada sesuatu perubahan yang terjadi di dalam dirinya, saudara. Ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dia memang secara langsung, secara tidak langsung dia nggak langsung berubah total ya. Tetapi perlahan-lahan dia mengalami perubahan demi perubahan, saudara. Bagaimana kita bisa melihat dari pelayanan yang Paulus lakukan. Di sana dikatakan bahwa ketika dia melayani, dia tidak pernah memandang orang besar atau orang-orang kecil, saudara. Tetapi dia melayani dengan segenap hatinya. Inilah yang dilakukan oleh Paulus dan ini statement dalam dirinya, saudara. Dan dia berkata bahwa dia akan memberi kesaksian. Dia akan menjadi saksi kepada orang-orang. Saudara, orang kecil dan orang besar itu berbicara bagaimana standar dari orang-orang yang mungkin sekarang ini adalah bagaimana manusia, orang-orang di dunia punya finansial yang mungkin ada yang cukup, ada yang ya sedang-sedang saja, ada juga orang yang mewah mungkin, saudara. Tetapi Paulus tidak memandang semua orang. Dia menjadi saksi bagi semua orang, tidak pilih bulu. Ya. Oke, lanjut. Kita lihat lagi. Dan apa yang kuberitakan itu tidak lain daripada yang sebelumnya telah diberitahukan oleh para nabi dan juga oleh Musa. Dan di sini kita bisa belajar lagi bahwa ya, Paulus ini benar-benar menceritakan tentang Yesus, bukan lagi tentang dia, saudara. Ya mungkin sebelum dia mengenal Tuhan, ya dia ceritakan tentang kehebatannya, kepintarannya, ketenarannya. Dia termasuk orang yang paling pintar, saudara, di pada zamannya. Tetapi ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dia berkata bahwa saya itu menceritakan seorang atau satu sosok yang sebelumnya juga pernah diberitakan oleh para nabi atau Musa, saudara. Artinya yang dia beritakan itu adalah Yesus itu sendiri. Ayat yang ke-23 di sana dikatakan bahwa yaitu bahwa Mesias harus menderita sengsara dan bahwa ia adalah yang pertama yang akan bangkit dari antara orang mati, dan bahwa ia akan memberitakan terang kepada bangsa ini dan kepada bangsa-bangsa lain. Saudara, mungkin kita bisa melihat di sini bagaimana situasi dari seorang Paulus. Tuhan pakai dia luar biasa. Tapi yang luar biasanya, ketika Tuhan pakai dia lebih luar biasa, dia tidak semakin menganggap bahwa dirinya yang hebat, saudara. Tetapi dia semakin punya hati yang rendah hati di hadapan Tuhan. Dia semakin berkata bahwa yang saya beritakan itu adalah Yesus. Dan Yesus itu adalah orang atau Mesias yang akan menderita sengsara. Puji Tuhan, saudara. Yang kita tangkap dari ayat ini, bagaimana seorang Paulus ini menjadi saksinya Tuhan.
Dia berani mengambil sebuah statement bahwa dia harus memberitakan firman Tuhan. Dia harus memberitakan Injil kebenaran itu, saudara. Apapun yang terjadi. Paulus ini memberikan contoh bagi kita bahwa ayo bagi orang-orang yang percaya. Kamu sudah mengenal Tuhan, kamu sudah percaya Tuhan, tapi tidak berhenti sampai di sana. Sebab di dalam Kisah Para Rasul, saudara, di sana dikatakan ketika ada kuasa dan Roh Kudus itu turun di dalam diri kita, dan selanjutnya kita akan menjadi saksi bagi dunia, saudara, bagi seluruh dunia. Jadi ayo hari ini mari saudara kita menjadi orang-orang yang mau menjadi saksinya Tuhan. Karena kenapa? Ada banyak jiwa-jiwa di luar sana yang membutuhkan keselamatan, saudara. Jangan sampai kita berpikir bahwa udah ada hamba-hamba Tuhan, udah ada penginjil, udah ada ini dan itu segala macam yang sudah Tuhan utus. Tidak seperti itu konsepnya, saudara. Sebab di dalam Matius berkata bukan kepada hamba Tuhan, bukan hanya kepada para nabi, para penginjil, tetapi semua. Secara umum, saudara, Tuhan berfirman bahwa jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu tidak hanya tertuju kepada seorang hamba Tuhan, seorang para nabi atau penginjil, saudara. Tetapi semua. Barang siapa kamu yang percaya, berarti kamu sudah dianggap sebagai anak. Nah, menjadi seorang anak berarti kita adalah, ya selanjutnya akan menjadi seorang pewaris. Nah, menjadi seorang pewaris bukan hanya tinggal diam, harus ada yang kita kerjakan. Amin, saudara. Jadi apa yang harus kita kerjakan? Yaitu kita harus bisa mengerjakan apa yang Tuhan sudah tanamkan. Bagaimana sih apa yang harus kita kerjakan? Apa yang Tuhan tanamkan? Itu menjadi terang. Menjadi seorang yang membawa damai. Menjadi seorang yang membagikan firman Tuhan dalam jalur kebenaran firman Tuhan. Itu yang kita kerjakan sampai sekarang, saudara. Jangan sampai firman Tuhan tidak disampaikan kepada orang-orang yang seharusnya butuh dan mereka tidak sempat mengenal Tuhan. Yang akan dipertanyakan bukan mereka, saudara, tetapi kita yang akan dipertanyakan. Kemana kamunya? Kamu sudah percaya? Saudara, bukan dalam arti ya ini sebuah keterpaksaan bagi kita, saudara. Tetapi bagi kita yang menyadari, come on, ayo saudara. Mari punya hati yang mengasihi jiwa-jiwa di luar sana. Bagikan firman Tuhan. Membagi firman Tuhan gak harus secara berkhotbah secara terang-terangan terus, saudara. Tapi bagikan, banyak sekali jalur sekarang itu banyak sekali membagikan firman Tuhan. Pergunakan sosial media dengan baik. Pergunakan apa yang sudah dirancang dengan baik ini. Yang semakin hari semakin canggih. Pergunakan itu dengan baik, saudara. Lewat perbuatan kita, lewat tingkah laku kita, perkataan kita. Mari ceritakan, jadi saksinya Tuhan. Jadilah seorang Paulus yang punya statement dalam dirinya bahwa dia akan menjadi saksi. Tapi ingat, saudara, kalau mau menjadi saksi, firman Tuhan berkata, kamu menjadi saksi di seluruh bumi. Bukan kepada hanya orang-orang yang kaya, bukan kepada hanya orang yang berada. Tidak seperti itu konsepnya, tetapi bagi seluruh bumi, seluruh orang-orang yang membutuhkan. Itu konsep pemberitaan Injil yang sesungguhnya. Jadi firman Tuhan menerapkan bagi kita dan mengingatkan kepada kita semuanya, saudara. Kita sudah berjumpa dengan Tuhan secara mungkin kita sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Mungkin bukan seperti Paulus mengalami secara langsung, tetapi kita mengalami perjumpaan dalam hadirat Tuhan. Dan kita merasakan kebaikan Tuhan, menikmati kasih Tuhan, anugerah Tuhan. Jangan stop sampai di situ. Tapi mari punya hati lagi yang makin lagi bahwa kita udah tahu nih, Tuhan itu seperti apa, pekerjaannya seperti apa. Dia sudah menyediakan ladang, saudara. Kita tinggal mengerjakan nih. Tinggal mengerjakan. Mari punya hati yang giat untuk mau melayani Tuhan dan mengasihi jiwa-jiwa di luar sana. Supaya apa, saudara? Supaya firman Tuhan semakin disebarkan. Dan kita pun hidup itu akan berdampak. Dan itu yang Tuhan kehendaki dalam diri kita. Jadilah terang, jadilah garam. Itulah firman Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, aku adalah terang.
makanya Tuhan berkata kamu adalah terang. Jadi karena kita sudah percaya Tuhan, mengalami kebaikan Tuhan, mari bagikan kebaikan Tuhan itu kepada orang lain. Puji Tuhan, biarlah ini menjadi kekuatan bagi kita semuanya, menjadi perenungan buat kita semuanya saudara, dalam menjalani hidup kita di masa-masa akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Immanuel, Allah menyertai kita.